Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 76, ide yang luar biasa. Di luar gelap, sekarang pasti sudah larut malam, hanya beberapa obor yang dilemparkan ke ruang terbuka di depan pintu, dan anak panah melesat ke udara ke pintu dan jendela rumah dari waktu ke waktu. Tempat ini jelas merupakan situasi yang menyedihkan, lingkungan sekitarnya gelap, dan orang-orang Kapten Liu bersembunyi di kegelapan. Tidak peduli siapa yang bergegas keluar dari ruangan ini, dia akan tertembak oleh anak panah. Liu Heida merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Melihat orang-orang seperti Ma Liu mempertaruhkan nyawanya dan bertempur dalam pertempuran berdarah, dia sangat berharap bisa mati lebih awal agar tidak menyakiti orang lain. Saudara Ma, aku akan membalas kebaikanmu yang besar di kehidupan selanjutnya. Meskipun sekarang sudah gelap, kamu dan saudara-saudaramu akan saling membelakangi, menggunakan perisai untuk melindungi diri, dan bergegas ke hutan sambil berlari ke tempat gelap. Situasi ini mengkhawatirkan. Saya akan keluar dan membiarkan paman saya menyaksikan keponakannya ditembak dan dibunuh. Ketika Liu Heida berbicara, nadanya sedih, dan hatinya sangat terluka. Tetapi ketika Ma Liu mendengar ini, wajahnya terlihat marah dan berkata dengan keras, "Apa yang kamu bicarakan? Kesetiaan kami di dunia adalah tentang hidup dan mati bersama. Tuan Liu, hanya saja nyawa saudara-saudara kita telah diwariskan di sini. Kita semua akan maju bersama dan mundur bersama. Bukankah menyenangkan pergi ke tempat penguasa neraka untuk minum bersama?" Liu Heida tidak bisa mengendalikan emosinya lagi dan memeluk Ma Liu erat-erat, air mata mengalir di pakaiannya. "Saudaraku yang baik, aku tidak pernah menyangka bahwa saudara Ma, kamu akan menjadi orang yang sangat mementingkan cinta dan keadilan. Aku sudah seperti ini dalam hidup ini, dan tidak dapat membalas kebaikanmu yang besar. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Saat itu, kita akan makan daging dan minum anggur dan menjadi sepasang saudara baik yang tidak akan pernah terpisahkan." Setelah mengatakan itu, Liu Heida berteriak keras ke arah luar, "Paman! Saya Heida. Terima kasih atas kebaikan Anda yang besar ketika saya masih kecil, Anda membantu saya menjadi dewasa. Cinta ini tidak akan pernah terlupakan. Aku tahu bajingan di liang itu ingin membunuhmu. Selama mereka menangkapku, mereka pasti akan mengancam keselamatan paman. Selama bertahun-tahun, saya memang dilindungi oleh paman. Anda telah membantu saya menyelesaikan semua tuntutan hukum yang menyangkut nyawa saya. Saya, Liu Heida sangat bersyukur. Omong-omong tentang tahun-tahun ini, saya telah bekerja di luar, dan saya telah memberi Anda setengah dari uang yang saya peroleh. Itu tidak bisa dikatakan sebagai balasan budi, tapi itu bisa dianggap sebagai bagian dari ungkapan hatiku." Pada titik ini, Liu Heida tersedak dan tidak dapat berbicara untuk beberapa saat, berdiri di sana terengah-engah. Di malam yang gelap, hanya suara derak obor yang terdengar, segala sesuatu di sekitar sunyi, dan suara anak panah yang ditembakkan dari luar pun terhenti. Liu Heida menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, "Saya dan saudara-saudara ini adalah orang asing. Banyak dari mereka yang baru pertama kali bertemu dalam hidup ini, dan belum pernah berhubungan satu sama lain sebelumnya. Mereka hanya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan keponakanmu ini dari penjara demi kesetiaan. Mohon minta pamanku untuk bersikap lunak dan biarkan orang-orang ini melarikan diri. Saudara-saudara ini tidak mengetahui urusan pribadi antara paman dan keponakan kita, apalagi soal transaksi uang. Saya punya buku besar, yang dikubur sedalam 3 kaki di bawah tempat tidur saya. Saat saya mati, paman bisa menggali buku rekening itu. Mulai sekarang, tidak akan ada masalah lebih lanjut. Aku akan keluar sekarang dan membiarkan pamanku sendiri yang membawaku dalam perjalanan." Liu Heida menegaskan kembali tekadnya untuk mati dan tidak lagi ingin melibatkan orang-orang yang penuh gairah ini. Dia meluruskan pakaiannya, berpisah dari semua orang dan melangkah keluar. "Tuan Liu, Anda tidak boleh melakukan ini. Cepat kembali!" Ma Liu berteriak sekuat tenaga dari belakang, tapi anehnya, tidak ada yang mengikutinya. Tapi darah Liu Heida melonjak saat ini.
Rasanya seperti melihat kematian yang tiba-tiba saat berjalan keluar. Dia baru saja mengambil 2 langkah keluar dan merasakan ada yang tidak beres. Meskipun saat itu sudah larut malam dan dia tidak dapat melihat dengan jelas, sepertinya dia tidak berada di pegunungan. Dia melihat beberapa pohon dan bambu yang bergoyang tertiup angin di depannya, namun sudah agak miring, dan tampak seperti hendak roboh tertiup angin. Selain itu, malam ini gelap dan berangin, dan batang-batang pohon ini bergetar seolah-olah tidak memiliki akar. Liu Heida merasa aneh di hatinya, dia mendorong dengan kuat 2 pohon dengan tangannya, dan 2 batang bambu tumbang, lalu bahunya terbentur, dan sebatang pohon kecil setebal mangkuk juga jatuh ke tanah. Setelah menghilangkan hambatan ini, Liu Heida terkejut saat mengetahui bahwa dia berada di dalam sebuah kompleks. Setelah diperiksa dengan cermat, dia sebenarnya berada di kompleks kantor pemerintah daerah. Dia jelas-jelas baru saja disergap di hutan, jadi mengapa dia tiba di kantor pemerintah daerah, yang hanya 1 langkah dari penjara? Pikiran Liu Heida menjadi kosong dan dia berdiri di sana dengan linglung. Ma Liu dan yang lainnya juga berjalan keluar rumah sambil tersenyum, melemparkan semua perisai, pedang di tangan mereka ke tanah. Semua orang juga melepas topeng hitam mereka dan berjalan berdampingan seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa, seolah-olah mereka tidak peduli dengan para pemanah di sekitar mereka. Saudara Ma, hei, apa yang terjadi di sini? Apa kita bertemu hantu? Liu Heida masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, firasat buruk muncul di hatinya. Terlihat dari perubahan sikap orang-orang seperti Ma Liu yang sepertinya baru saja berakting di sebuah pertunjukan. Tuan Liu, izinkan saya menyapa Anda dan lihat apakah Anda mengenali orang ini. Ma Liu berkata sambil tersenyum, Tuan Liang, Tuan Liu ini sedang bingung. Jika Anda belum muncul, sampai kapan dia akan menunggu? Petik 2. Dengan kata-kata ini, dinding di sekitar kantor pemerintah daerah semuanya diterangi dengan obor. Liang, berpakaian putih dan memegang kipas lipat, berjalan masuk dari gerbang kompleks sambil tersenyum. Hakim daerah di belakang mengikuti, dikelilingi oleh orang-orang, dan dia terlindungi dengan sangat baik bahkan dia memiliki senyuman di wajahnya. Keponakanku yang baik, rencana cerdasmu ini benar-benar brilian. Liu Heida sialan memiliki mulut yang rapat dan gigi yang kuat. Dia dapat menahan 18 jenis alat penyiksaan, tetapi kamu memperlakukannya seperti lalat tanpa kepala. Setelah mendengar ini, Liu Heida disambar petir, dan kemudian dia menyadari bahwa ini semua adalah palsu dari awal sampai akhir. Kalau dipikir-pikir, hari ini di penjara, Ma Liu dan anak buahnya bersikeras untuk menyuruhnya makan bersama anjing. Saat itu, kesenangan sudah dimulai. Kemudian dia mengubah musuh menjadi teman, dan pada malam hari dia memimpin orang-orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membebaskan dirinya dan melakukan pertarungan berdarah. Saat dia sedang tidur, Ma Liu mengatakan bahwa mereka telah sampai di pegunungan dan disergap oleh pemanah yang diatur oleh pamannya, namun nyatanya dia hanya berputar-putar dan kembali ke kantor pemerintah daerah. Dengan kemampuan akting Ma Liu yang luar biasa, emosi Liu Heida akhirnya terkendali. Ia menjelaskan semua yang dimilikinya dan tidak dimilikinya, terutama buku rekening yang terkubur di bawah tempat tidurnya. Jika tidak, Ma Liu dan kelompoknya akan memblokir pintu dan membuatnya tidak mungkin keluar. Tapi Liu Heida telah melihatnya dengan matanya sendiri. Anggota badan orang-orang itu dipotong dan kepala mereka berguling-guling. Bahkan Ma Liu masih memiliki luka tusuk di tubuhnya. Saat orang ini sedang berpikir keras, Liang tersenyum. Liu Heida, izinkan saya menjawab kebingungan Anda hari ini. Bab 77, Mengapa Anjing Menggonggong? Liu Heida ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Ma Liu dan kelompoknya mengerumuninya dan mendorongnya ke tanah. Mereka mengikatnya seperti kue beras tak berdaya. Saat ini, wajah Ma Liu pucat dan terlihat seperti seorang pecundang. Liang menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, Kapten Ma, mengapa Anda tidak menunjukkan kepada Tuan Liu alat peraga yang telah kita siapkan? Selain itu, kirim seseorang ke rumah Tuan Liu untuk menggali buku rekening. Mendengar ini, Ma Liu mengambil beberapa barang dari tangan pegawai pemerintah dan melemparkan semuanya ke depan Liu Heida. Di bawah penerangan lampion,
ternyata itu adalah anggota tubuh tiruan yang terbuat dari kerangka bambu yang dilapisi pada bagian dalam, dibalut kulit di bagian luar, dan dicat dengan warna merah. Entah darah hewan apa yang dipercikkannya, dan baunya menyengat. Ada juga cara menusuk kepala orang dengan cara yang sama, dan setelah diolesi darah, terlihat nyata dari kejauhan. Karena dilakukan pada malam hari, pertempuran sengit di kantor pemerintah daerah terjadi pada tengah malam. Ditambah dengan ketegangan yang disebabkan oleh perkelahian yang mematikan itu, Liu Heida tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat. Tentu saja, dia tidak bisa memastikan yang sebenarnya dari kejauhan. Baru setelah itu dia mengerti bahwa yang disebut pahlawan itu adalah orang-orang jelek yang muncul di atas panggung. Dan dia adalah badut yang dilukis dengan bedak putih. Alasan Liu Heida menyimpan buku rekening sebenarnya karena dia memiliki motif egois yang besar. Pamannya, Kapten Liu, memang baik padanya, tapi bagaimanapun juga, yang satu adalah pejabat dan yang lainnya adalah pencuri. Tentu saja, dia tahu orang seperti apa pamannya, dan buku rekening ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Meskipun Liu Heida biasanya menipu, menculik, dan mencuri, dia hampir melakukan segala jenis kejahatan, dan dia juga sangat ketat terhadap bawahannya, tetapi dia adalah orang yang setia. Tidak masalah jika pamannya kejam padanya, tapi sayang puluhan atau ratusan saudara di bawah komandonya tidak bisa terlibat, jadi dia menyiapkan buku rekening sebagai kartu trufnya. Liang berkata sambil tersenyum, saya sengaja memerintahkan seseorang untuk membius Anda di gerbang kantor pemerintah daerah. Apa yang disebut obat luka yang saya berikan kepada Anda sebenarnya sebagian besar terdiri dari cinabar. Benda ini memiliki efek menenangkan. Setelah kamu tertidur, kereta akan kembali ke kantor pemerintah daerah. Liu Heida, aku menghormatimu sebagai orang yang setia, jadi saya menjelaskan semuanya ini. Komponen utama cinabar adalah merkuri sulfida, dan apa yang disebut efek menenangkan sebenarnya adalah gejala kantuk setelah keracunan merkuri. Beberapa dokter pengobatan tradisional, entah kenapa, masih menggunakan obat semacam ini untuk mengobati kejang pada anak, tapi mereka tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka rugikan. Baru saja Liu Heida mengaku secara pribadi di rumah, dan buku rekening juga dapat membawa Kapten Liu ke pengadilan. Meski hanya sebuah adegan, terlihat bahwa Liu Heida memang orang yang setia, jika tidak, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata itu sekarang. Melihat Liu Heida masih tidak berkata apa-apa, Liang hanya melambaikan tangannya dan berkata, bahwa dia kembali, perlakukan dia dengan baik, jangan mempermalukan dia. Meskipun orang ini telah melakukan kejahatan jahat dan melakukan kriminalitas bersama orang-orang yang berada di bawah kendalinya, dia sudah menjadi pelanggar hukum yang berat. Namun jarang sekali dia bisa memegang prinsip kesetiaan. Ma Liu dan yang lainnya menurunkan Liu Heida dan menyajikan anggur dan daging yang enak untuknya. Saat dia sedang sibuk, seorang petugas pemerintah telah membawa sebuah kotak kayu. Ketika Liang membukanya, dia menemukan beberapa buku rekening di dalamnya. Meskipun Liu Heida adalah seorang bajingan, dia adalah seseorang yang bisa menulis. Masing-masing karakter ini seukuran buah kenari dan bengkok serta agak canggung. Ini dengan jelas menyatakan transaksi uang antara paman dan keponakan dalam beberapa tahun terakhir. Belum lagi, dengan ini saja, telah sepenuhnya bisa menghukum berat Kapten Liu. Pendapatan staf akar rumput di pemerintahan daerah dinasti Zhou besar sangat rendah, sehingga kebanyakan dari mereka memiliki pendapatan abu-abu, terutama mereka yang bekerja sebagai kepala polisi. Tapi sejujurnya, hakim daerah merinding saat membaca jilid pertama. Kalau kita bicara soal itu, hakim daerah juga merupakan pejabat tingkat 9, dan pendapatannya di negara itu juga termasuk kelas atas. Tapi melihat jumlah uang yang masuk dan keluar dari buku rekening ini, tidak ada keraguan bahwa dia adalah orang miskin. Ketika dia berpikir bahwa kepala polisi kecilnya benar-benar menghasilkan begitu banyak uang, hakim daerah merasa sangat tidak seimbang di dalam hatinya. Ini benar-benar bertolak belakang. Seorang kepala polisi kecil-kecilan sebenarnya sangat korup. Jika masalah ini menyebar, menurutku semua pejabat di daerahku akan seperti ini. Pergi dan tangkap Kapten Liu ini untukku. Dia sangat licik. Waspadai dia, jangan biarkan dia kabur. Sebelum hakim daerah selesai berbicara, Liang sudah berdiri. Yang mulia, hakim daerah,
semua orang di kantor pemerintah daerah memiliki hubungan tertentu dengan Kapten Liu. Tidak peduli siapa yang Anda kirim, itu tidak aman. Jika orang-orang ini kembali dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menangkap orang tersebut, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada atasan? Jadi saya ingin meminta perintah dan memimpin tim keamanan kota untuk menangkap pencuri ini. Jangan bilang apa-apa, hanya saja sekarang orang lain benar-benar tidak dapat dipercaya, hakim hanya percaya pada keponakannya ini. Dia langsung berkata, "Oke, saya tidak percaya satupun dari petugas polisi ini. Jika tim keamanan bisa menangkap pencuri ini, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa." Sejak pembentukan tim keamanan, tidak ada lagi pencurian kecil-kecilan di daerah ini. Ini adalah buku besar untuk ditulis di rumah. Saya pasti akan memuji pencapaian Anda kepada Tuan Zhong Sucheng. Mulai sekarang, New Air dapat memimpin tim keamanannya untuk menjaga hukum dan ketertiban di daerah tersebut. Petugas polisi tidak boleh ikut campur. Masalah ini sudah selesai. New Air mendengarkan dengan penuh semangat. Dia baru mengerti segalanya. Selama Kapten Liu berhasil ditangkap, tim keamanan akan menjadi figur petugas semi-resmi. Sejak saat itu, ketika bertemu dengan petugas polisi, dia tidak lagi harus menundukkan kepala untuk menjadi orang baik. Dia juga bisa berjalan di jalan dengan kepala tegak dan dipuji oleh semua orang. Liang menerima perintah tersebut dan tidak membawa banyak orang, dia hanya membawa New Air dan 8 saudara Vajra Agungnya, dan ditambah dirinya sendiri berjumlah 10 orang. Setiap orang membawa kapak dan tongkat, ditutupi dengan pakaian panjang, dan mereka bergegas ke kediaman Kapten Liu. Dapat dikatakan bahwa beberapa hari terakhir ini penuh peristiwa. Kapten Liu kurang tidur, dan dia terus memikirkan tentang Liu Heida di penjara. Meski keponakan ini dibesarkan sendiri olehnya, ia juga telah menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun, dan hubungan kedua pihak terbilang sangat baik. Namun ada pepatah yang mengatakan, jika tidak menjaga diri maka akan dihukum oleh langit dan bumi. Ada banyak alat penyiksaan di kantor pemerintah daerah, dan metode penyiksaan Ma Liu untuk mendapatkan pengakuan juga sangat baik. Jika dia mengaku dan menyebutkan keterlibatan pamannya, dia khawatir itu akan menjadi bencana. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Kapten Liu bangkit. Dia berteriak kepada istrinya di sebelahnya, "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita akan bersembunyi di pedesaan selama 2 hari sebelum kita kembali lagi ke sini." Saat ini, tiba-tiba terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Kapten Liu tampak gugup dan mengeluarkan pisau resminya sekaligus. Bersambung.